Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok keempat ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini kami akan membawa materi tentang sistem pelayanan rumah sakit atau rawat inap, serta DVD atau data flow diagram. Di sini kami kelompok keempat ada 4 anggota. Yang pertama ada Rival Tomia, yaitu saya, kedua ada Rosmini, dan ketiga ada Asrul Bugis, dan keempat ada Stevianus Kakisina. Tanpa basa-basi lagi, saya langsung persilakan ke materi pertama, yaitu Asrul Bugis. Oke, di sini saya menjelaskan tentang DFD, pengembangan perangkat lunak sistem pelayanan rumah sakit. 1. Mengidentifikasi semua entitas luar yang terlibat di sistem. Berdasarkan prosedur sistem pelayanan rumah sakit, terdapat entitas luar berupa petugas rumah sakit, pasien, dan kepala unit rumah sakit. 2. Mengidentifikasi semua input dan output yang terlibat dengan entitas luar. Entitas luar ada 3, petugas rumah sakit, pasien, kepala rumah sakit. Input sistem dari petugas rumah sakit yaitu data user, data pasien, data kamar. Input sistem dari pasien yaitu data pesanan kamar dan info biaya kamar. Input sistem dari kepala rumah sakit tidak ada. Output sistem dari petugas rumah sakit yaitu data kamar yang dipesan, data jenis yang dipesan, info biaya kamar. Output sistem dari pasien yaitu data pasien, data kamar yang dipesan. Output sistem dari kepala rumah sakit yaitu laporan data pasien, laporan data kamar, dan laporan data transaksi rumah sakit. Diagram konteks dari sistem pelayanan rumah sakit rawat inap. Ada 3 petugas rumah sakit. Inputnya yaitu data user, data pasien, data kamar, dan data jenis kamar. Outputnya yaitu data kamar yang dipesan, data jenis yang dipesan, dan info biaya kamar. Ada pasien, inputnya yaitu data pasien, data pesanan kamar, dan info biaya kamar. Outputnya data pasien, data kamar yang dipesan. Dan output ke kepala rumah sakit yaitu laporan data pasien, laporan data kamar, dan laporan data transaksi rumah sakit. Oke, berikutnya saya persilakan kepada Rosmini. Oke, 4. Membuat bagan berjenjang hierarchy chart yang lihat aja di diagram. Sistem yang pertama, sistem pelayanan rumah sakit atau rawat inap. Di dalam sistem pelayanan rumah sakit atau rawat inap terdapat 4 proses. Yang pertama, proses data pasien, yang kedua proses data kamar, yang ketiga proses transaksi rumah sakit, yang keempat proses laporan. Di dalam proses transaksi rumah sakit terdapat 3 bagian proses. Yang pertama proses pemasaran kamar, yang kedua check in, yang ketiga check out. Proses laporan terdapat 3 proses. Yang pertama proses laporan data kamar, yang kedua proses laporan data pasien, yang ketiga proses laporan data transaksi. Oke, berikutnya giliran saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan DVD diagram level 0. Yang pertama di sini yang kita lihat ada proses data pasien, yang dimana proses data pasiennya menginputkan ke tabel pasien, terus ke data pasien, dan membawa ke proses laporan. Terus di tabel pasiennya juga memasukkan inputan data pasien dan memasukkan kembali ke proses data pasien. Dan di sini proses data pasien memasukkan juga di bagian data pasien dan masuk ke petugas rumah sakit. Dan pasien bisa memasukkan data pasien dan akan diproses ke data pasien. Di sini ada yang kedua, ada proses data kamar, yang dimana proses data kamar memasukkan data kamar terus masuk ke petugas rumah sakit. Dan terus ada yang di sebelah kiri juga, proses data kamar masuk ke input data kamar, terus masuk ke tabel kamar, dan tabel kamar akan memasukkan data kamar dan masuk ke proses laporan yang di bawah.
Oke, dan di sini di bagian sebelah kanannya itu ada petugas rumah sakit. Petugas rumah sakit memasukkan data kamar dan akan diproses ke data kamar. Dan petugas rumah sakit juga ada dua data, yaitu data kamar sama data jenis kamar yang dimana memasukkan ke dalam proses data kamar. Di sini tabel jenis kamar. Tabel jenis kamar ini yang dimana memasukkan data jenis kamar dan masuk ke proses data kamar. Proses data kamar terus memasukkan data jenis kamar, terus menyimpan ke tabel jenis kamar. Dan yang ketiga ada proses transaksi rumah sakit, yang dimana proses transaksi rumah sakit masuk ke dalam data pasien, terus masuk ke tabel pasien. Dan tabel pasiennya memasukkan ke data pasien lagi dan kembali lagi di proses transaksi rumah sakit. Dan di sebelah kanan proses transaksi rumah sakit itu ada inputannya, ada data pesanan kamar terus masuk ke petugas rumah sakit. Terus di bagian kirinya itu ada biaya kamar sama data pesanan kamar itu menginputkan ke dalam pasien. Dan kembali pasien akan memasukkan data pesanan kamar dan masuk ke proses transaksi rumah sakit. Dan proses transaksi rumah sakit yang di bawah itu yang dimana masuk ke dalam tabel transaksi dan tabel transaksi akan masuk ke dalam data transaksi dan data transaksi akan masuk ke dalam proses transaksi rumah sakit. Oke, yang di bawah terakhir proses laporan. Proses laporan itu inputannya ada beberapa tabel. Yang pertama ada tabel kamar, yang dimana tabel kamar menginput data kamar terus masuk ke proses laporan. Dan kedua ada tabel pesan juga masuk ke data pesanan kamar terus masuk ke proses laporan. Dan tabel jenis kamar juga, tabel jenis kamar masuk ke data jenis kamar terus masuk ke proses laporan. Dan tabel transaksi juga masuk ke data transaksi terus masuk ke proses laporan. Dan terakhir ada tabel pasien masuk ke data pasien terus masuk ke proses laporan. Oke, dan proses laporan ini akan masuk ke laporan data kamar terus melapor ke maksudnya masuk ke kepala unit rumah sakit. Dan proses laporan juga masuk ke laporan data transaksi rumah sakit dan masuk ke kepala unit rumah sakit. Selanjutnya saya persilakan kepada Stevianus Pekisina. Oke, yang keenam membuat DFD level 1 pada yang pertama pada proses pertama. Yang pertama yaitu proses pemesanan kamar masuk ke petugas rumah sakit, dan yang kedua masuk ke data pesanan kamar masuk ke data pasien. Data proses pemesanan kamar, data pesanan masuk ke data pesanan, masuk ke tabel pesanan, data masuk ke data pesanan, diproses dan di check-in. Check-in masuk ke data transaksi, masuk ke tabel transaksi, dan masuk ke data transaksi dan diproses check out. Check out masuk ke nota biaya kamar, masuk ke pasien. Check out masuk ke data transaksi dan masuk ke proses laporan. DFD level 1 proses kedua, tabel kamar masuk ke data kamar, masuk ke proses laporan data kamar. Proses laporan data kamar masuk ke laporan data kamar masuk ke rumah sakit, dan yang kedua tabel pasien, data pasien masuk ke. Oke, berikut adalah gambaran data flow diagram kami. Ini di bagian pertama ini adalah di bagian diagram konteks, dan di sebelahnya ini adalah bagian-bagian berjenjang. Terus ini DVD level 0 yang kami sudah buat, dan di sebelahnya juga ada diagram level 1 atau DVD level 1 proses 1, dan berikutnya adalah DVD level 1 proses. Oke, sekian dari kami, terima kasih.